Berjumpa lagi dengan saya, Soi, dalam belajar database sama Soi. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat untuk tetap belajar. Karena menurut Imam Syafi'i, lebih baik kita letih dalam belajar daripada kita malu dalam kebodohan. Ya, kita hari ini akan membahas materi kedua mengenai desain database. Video tutorial ini didukung oleh PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan PIPS, P3 Informatics Brother Sister. Ya, perkenalkan lagi, nama saya Syafrizal Ariandi atau biasa dipanggil Soi. NRP 21031 21046 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer OCE. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Pertama, mengenai pendahuluan. Kedua, aturan sistem informasi dalam organisasi. Yang ketiga, proses desain basis data. Tujuan pembelajaran yaitu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi dan memahami proses desain basis data. Pendahuluan. Aktivitas desain data basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BPWin, dan Paradigm Plus oleh Platinum Teknologi, dan lain sebagainya. Jadi di sini bagi seorang programmer atau desainer aplikasi, untuk desain dalam hal desain sudah menggunakan aplikasi, jadi tidak menggunakan coret-coretan kertas atau sebagainya, cukup langsung pada aplikasi yang nantinya desain tersebut dapat digenerate dalam bentuk-bentuk yang lain. Ya, kita mulai pembahasan mengenai aturan sistem informasi dalam organisasi. Organizational context untuk penggunaan sistem basis data. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Beberapa organisasi tersebut membuat posisi administrator basis data atau biasa disebut DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Kemudian, Information Resource Management atau IRM juga diperkenalkan oleh organisasi yang besar sebagai kunci kesuksesan manajemen bisnis. Jadi dewasa ini, dalam suatu organisasi besar yang sudah berbasis IT, terdapat dua bagian yang cukup penting, yaitu administrator basis data atau DBA dan Information Resource Management atau IRM. Lalu kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Pertama, data dianggap sebagai resource atau sumber daya yang bekerja sama, dan manajemen dan kontrol dilakukan terpusat untuk pekerjaan yang lebih efisien dalam organisasi. Jadi data digunakan sebagai resource, data sumber daya, bagaimana suatu organisasi dapat bekerja sesuai fungsinya dan dapat menjadikan suatu pekerjaan lebih efisien. Lalu yang kedua, fungsi dalam organisasi dikomputerisasi sebagai kebutuhan ketersediaan data yang besar dan up to date. Jadi kita tahu untuk data yang sudah masuk dalam database atau yang sudah menggunakan komputer, pasti data tersebut diubah dalam bentuk digital, tidak seperti konvensional yang membutuhkan banyak kertas.
Jadi komputer di sini untuk dalam hal kebutuhan data dikemas dalam paperless yang mampu menyediakan data untuk ukuran yang sangat besar. Dan komputer yang kita tahu pasti runtime atau update, atau bisa disebut sebagai dinamis. Yang ketiga, seiring pertumbuhan data dan aplikasi relasi yang lebih kompleks dari data perlu dimodelkan dan diatur. Jadi bagaimana suatu perusahaan atau organisasi yang benar-benar ingin menggunakan database sebagai pusat informasi dan sebagai sumber daya, maka harus ada suatu model database yang dapat menampung pertumbuhan data dan aplikasi-aplikasi relasi lainnya yang kompleks. Jadi di sini harus ada model yang digunakan untuk data yang lebih kompleks. Dan yang keempat, terdapat konsolidasi dari information resource pada beberapa organisasi. Jadi disinilah fungsi information resource management untuk melakukan konsolidasi dalam beberapa organisasi. Lalu siklus sistem informasi dibagi menjadi dua, siklus makro dan siklus mikro. Mungkin dari sini kita sudah dapat menebak apa yang dimaksud siklus makro atau siklus mikro. Makro pasti berhubungan dengan sesuatu yang besar, mikro berhubungan dengan yang kecil. Lalu siklus makro sendiri dibagi dalam 6 tahap: feasibility analysis, requirement collection and analysis, design, implementasi, validation and acceptance testing, deployment, operation, and maintenance. Apakah apa yang dimaksud dari tahap-tahap ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Jadi pertama, feasibility analysis. Tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, mengatur prioritas aplikasi. Jadi intinya yaitu kita menganalisa terlebih dahulu apa sih kebutuhan yang akan digunakan sebagai perancangan database. Kita analisa terlebih dahulu area aplikasi yang mungkin potensial. Kita identifikasi sisi-sisi ekonomi. Lalu kita mengira-ngira keuntungan awal. Lalu kita juga menentukan bagaimana data dan proses yang akan kita rancang ini, bagaimana kompleksitasnya. Lalu setelah itu kita prioritaskan mana aplikasi yang lebih utama dan mana yang sebagai cadangan, seperti itu. Lalu requirement collection and analysis. Dari kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Jadi di sini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu mengumpulkan kebutuhan detail yang diinteraksikan atau dihubungkan dengan pemakai dan pemakai potensial atau kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Jadi tadi kita sudah menganalisa apa saja yang dibutuhkan. Di sini kita juga mengidentifikasi permasalahan yang mungkin akan timbul. Lalu ketergantungan aplikasi apa saja, komunikasi dan prosedur pelaporan itu kita identifikasi pada bagian ini. Setelah kita mendapatkan bahan mentah atau gambaran umum khusus mengenai apa yang akan kita gunakan, yang akan kita buat dalam database, lalu pada tahap desain ini mempunyai dua aspek, yaitu mendesain sistem basis data dan mendesain sistem aplikasi program yang menggunakan dan memproses basis data.
Selain kita mendesain sistem basis data, kita juga mendesain sistem aplikasi. Jadi basis data itu khusus seperti pada materi pertama, yaitu mengenai model yang disusun dalam entitas dan atribut. Lalu sistem aplikasi atau SI yang pastinya nanti akan menggunakan basis data. Desain untuk program atau aplikasi ini sendiri dapat menggunakan UML, UCD, dan sebagainya. Lalu tahap implementasi. Sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk, dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Jadi apa yang kita sudah desain, apa yang kita buat gambaran mengenai basis data dan sistem informasi tersebut, kita implementasikan dalam coding, dalam pembangunan aplikasi tersebut. Kita terus implementasikan, kita uji coba, dan bagaimana supaya aplikasi tersebut dapat sesuai dengan analisa di awal tadi. Lalu tahap percobaan untuk validasi dan penerimaan. Jadi tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performance dan spesifikasi kelakuan. Jadi di sini kita mencoba bagaimana aplikasi dan basis data yang sudah kita buat itu sesuai dengan apa yang diharapkan di awal. Kita tes kriteria performance-nya dan juga spesifikasi kelakuan. Apakah ini sudah memenuhi kriteria atau belum? Apakah ini layak atau belum? Seperti itu. Lalu tahap deployment, operation, and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakai dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performansi sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Jadi di sini karena kita sudah tahu bahwa komputerisasi itu mengubah dari yang konvensional menjadi komputer, dari sistem lama ke sistem baru, maka untuk pegawai dan sebagainya itu harus mengalami sebuah tahap training. Bagaimana memakai sistem ini yang baru dan juga bagaimana mengoperasikannya. Juga di sini terdapat validasi bagaimana atau apakah pegawai, user, pengguna dapat menggunakan aplikasi ini sesuai dengan apa yang dilakukan pada sistem lama. Dan hal yang terpenting pada tahap ini yaitu pemeliharaan atau maintenance. Kita tahu tidak semua apa yang kita gunakan sempurna, apa yang kita buat itu sempurna, maka pasti ada sedikit bug, sedikit kekurangan yang itu pasti akan terjadi, sehingga kita terus melakukan monitoring dan pemeliharaan mengenai sistem yang kita buat. Lalu siklus sistem aplikasi basis data. Ada beberapa, yaitu system definition, database design, database implementation, loading atau data conversion, application conversion, testing dan validation, operation, monitoring, dan maintenance. Lanjut, kita bahas satu persatu. Pertama yaitu system definition. Scope atau ruang lingkup dari sistem basis data, pemakai, dan aplikasi mulai didefinisikan. Antarmuka atau tampilan interface untuk pemakai, batasan response time, dan kebutuhan penyimpan dan pemrosesan diidentifikasi. Jadi pada tahap ini, siapakah yang akan menggunakan sistem yang bagaimana dan aplikasi apa yang akan digunakan,
mulai didefinisikan. Lalu bagaimana tampilan aplikasi tersebut? Lalu berapa lama batasan respon time, 1 detik, 2 detik, 5 detik, dan atau yang lainnya. Juga kemudian penyimpan dan pemrosesan itu diidentifikasi. Jadi mungkin kalau kita belajar RPL atau rekayasa perangkat lunak itu pada tahap ini sudah seperti ditentukan FR dan NFR, function requirement dan non-function requirement. Lalu selanjutnya database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah harus siap. Jadi kita sudah mendesain logik, konseptual, dan fisik seperti pada siklus makro yang sebelumnya saya telah jelaskan dan kita pahami bersama. Lalu database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong, dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Dari desain tadi, kita telah mendesain desain konsep atau logika, dan desain fisik. Maka pada tahap ini kita harus mengimplementasikan desain-desain tersebut menjadi sebuah basis data konseptual yang telah didefinisikan. Lalu manakah eksternal dan internal basis data, dan kita harus membuat file basis data tersebut dan yang masih kosong lalu kita implementasikan, kita isi bagaimana hasilnya sebelum kita gabungkan dengan perangkat lunak. Lalu loading atau data conversion, konversi data. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Kita tahu dalam basis data, dalam tabel-tabel dalam database terdapat tipe-tipe khusus seperti varchar 2, number, boolean, dan sebagainya. Itu dapat disimpan secara langsung atau harus kita konversi terlebih dahulu dari file-file yang ada sehingga dapat sesuai dengan isi atau tipe data pada tabel tersebut, pada basis data kita. Lalu application conversion. Aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversi ke sistem baru. Jadi pada tahap ini, jika terdapat aplikasi yang lama, kita harus mengubahnya, mengkonversikannya terlebih dahulu ke dalam sistem baru. Testing dan validasi. Sistem yang telah kita buat atau sistem baru itu diuji coba dan divalidasi apakah sudah sesuai dengan harapan atau tidak, apakah layak digunakan atau tidak, mudah atau tidak, dan sebagainya. Lalu operation. Sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Jadi ceritanya ini tuh kita menguji sebelum digunakan, kita menguji sistem lama dan sistem baru. Apakah benar sistem baru yang telah kita buat itu lebih baik, lebih cepat, lebih efisien, respon time-nya lebih bagus dari sistem lama. Jadi itulah fungsi dari adanya pembaruan itu. Lalu monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional yang tadi, sistem secara berkala harus tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Sama halnya seperti yang tadi, monitoring, pengawasan terhadap sistem baru yang telah kita buat itu harus dilaksanakan terus-menerus. Sehingga jika ada sesuatu hal, bug, kesalahan, error, atau sebagainya, itu dapat kita perbaiki cara tepat. Ya, kita beralih ke pembahasan selanjutnya mengenai proses desain database. Tujuan desain database: memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu.
menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti response time, processing time, dan storage space. Lalu tahapan utama proses database. Ada 6, yaitu pertama, koleksi dan analisa kebutuhan, 2, desain basis data konseptual, 3, pemilihan DBMS, 4, pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika, 5, desain basis data fisik, dan 6, implementasi dan tuning sistem basis data. Bagaimanakah atau kegiatan apa saja yang dilakukan pada tahap-tahap ini? Ya, kita akan bahas pada slide selanjutnya. Tahap 1, koleksi dan analisa kebutuhan. Aktivitas yang merupakan bagian dari tahap ini adalah 1. Area aplikasi mayor atau besar dan kelompok pemakai yang akan menggunakan basis data atau pekerjaan apa yang akan diakibatkan itu diidentifikasi. 2. Dokumen yang sudah ada yang berhubungan dengan aplikasi dipelajari dan dianalisa. Jadi di sini pasti ada data-data paper, arsip yang sudah berbentuk tabel namun konvensional yang harus kita pelajari dan dianalisa, yang sudah menjadi sebuah sistem dalam sebuah perusahaan yang akan kita ubah dalam bentuk komputerisasi. Yang ketiga, lingkungan operasi saat ini dan rencana penggunaan informasi dipelajari. Bagaimana suasana atau sistem operasi atau yang sebagainya disebut lingkungan itu sendiri dalam perusahaan itu kita pelajari. Lalu bagaimanakah rencana dari perusahaan itu untuk menggunakan informasi tersebut juga dipelajari, sehingga kita tetap tepat sasaran. 4. Penulisan respon untuk menentukan pertanyaan terkadang dikelompokkan dari pemakai basis data potensial atau kelompok pemakai. Tahap 2, desain basis data konseptual. Ada beberapa tahap lagi dibagi. Tahap 2A yaitu desain skema konseptual. Tujuan dari desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Pada tahap desain basis data, perlu menggunakan model data konseptual level tinggi dengan karakteristik 1. Expressiveness, atau model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Jadi di sini model data itu harus benar-benar tahu ekspresif apa saja tipe data yang akan dimasukkan. Lalu hubungan satu entitas dengan entitas yang lain itu juga harus ditentukan. Lalu apa saja constraint yang digunakan untuk membatasi nilai-nilai yang akan dimasukkan juga harus ditentukan. Jadi harus lebih ekspresif. Yang kedua, simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Jadi ini kembali pada tujuan awal, yaitu mengganti sistem lama konvensional ke sistem yang baru. Jadi di sini kita dituntut untuk mensederhanakan model, mensederhanakan desain, mensederhanakan tampilan dan sebagainya, supaya para pengguna baru ini dapat memahami betul dan mengerti, understand apa yang akan mereka gunakan. Minimality, model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Jadi benar-benar minimal, benar-benar efektif dan efisien. Diagrammatic representation, model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. Jadi untuk membuatnya kita bentuk dalam bentuk notasi diagram.
yang menampilkan skema konseptual itu seperti apa? Contohnya yaitu kita ingat di awal, contoh seperti di awal yaitu ada IR model, entitas relasional. Lalu formality, skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep dan model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Jadi harus benar-benar formal data sesuai dengan apa yang ada pada perusahaan tersebut. Lalu tahap 2, tetap tahap 2, namun ini tahap 2 desain basis data konseptual, yaitu pada hal pendekatan, yaitu pendekatan ke desain skema konseptual. Terdapat 2 pendekatan untuk merancang skema konseptual yang diturunkan dari kebutuhan yang dikoleksi. Pertama adalah pendekatan desain skema terpusat one shot, di mana kebutuhan dari aplikasi yang berbeda dan kelompok pemakai pada tahap 1 digabungkan ke dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema dimulai. Jadi banyaknya aplikasi yang berbeda, banyak kelompok pemakai harus digabungkan dalam satu himpunan kebutuhan. Jadi apa sebenarnya dari banyak sekali users, banyak sekali kebutuhan tersebut yang dapat kita dapatkan, kita kumpulkan dalam satu himpunan kebutuhan sebelum desain skema itu kita mulai. Lalu yang kedua adalah pendekatan view integration, di mana kebutuhan tidak digabungkan. Selama tahap view integration, skema bagian digabungkan ke dalam skema konseptual global untuk keseluruhan basis data. Jadi pendekatan ini kita tentukan sendiri-sendiri kebutuhan, maksud saya kita tentukan sendiri-sendiri tiap kebutuhan. Kebutuhan ini, kebutuhan itu, jadi tidak digabungkan. Jadi kedua pendekatan ini, yang pertama terpusat menjadikan satu himpunan, dan yang kedua sendiri-sendiri, itu cukup berlainan. Ya, dapat dilihat seperti ini contohnya. Jadi ini adalah merupakan strategi top down. Kita lihat A. Dari A ada sebuah relasi dari 2 entitas menjadi A3, ada 2 relasi dengan 3 entitas. Jadi yang A ini merupakan membangkitkan tipe entity baru. Yang B itu dekomposisi tipe entity ke dalam 2 tipe entity dan relasi. Jadi ada 1 entity kita bagi menjadi 2 entity. Ini contoh strategi bottom up. Jadi yang A kita lihat itu merupakan bagaimana caranya menemukan dan menambah relasi baru. Jadi dari 2 entity yang tidak terhubung, kita tentukan relasinya seperti apa. Lalu yang B, menemukan kategori baru tipe union atau gabungan dan menghubungkannya. Jadi dari yang awal itu apa sih sebenarnya hubungannya, lalu kita gabungkan dalam bentuk yang B. Lalu tetap tahap 2 desain basis data konseptual, skema integrasi atau view. Skema integrasi dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. Modifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Menggabungkan view. Skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Restrukturisasi. Sebagai langkah akhir, skema global dianalisa dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Nah, ini tahap 2B, desain transaksi. Tujuan dari tahap 2B ini, di mana proses dilakukan paralel dengan tahap 2, untuk mendesain karakteristik transaksi basis data yang diketahui dengan cara DBMS independen.
Bagian terpenting dari perencanaan basis data adalah menentukan karakteristik fungsi transaksi tersebut sebelumnya dalam proses perancangan. Hal ini menjamin skema basis data akan memasukkan semua informasi yang dibutuhkan oleh transaksi tersebut. Nah, ini contohnya dapat dilihat. Ada dua, yaitu yang gambar atas itu merupakan modifikasi view untuk konfirmasi sebelum integrasi. Yang bawah skema terintegrasi setelah menggabungkan view 1 dan view 2. Lalu tahap 3, pemilihan DBMS. Pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Faktor teknis berhubungan dengan ketepatan DBMS yang dipilih. Yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relasional, objek, dan lainnya. Struktur penyimpan dan akses path yang didukung DBMS. Ketersediaan antar muka pemakai dan pemrograman. Tipe bahasa query tingkat tinggi. Ketersediaan alat bantu pengembangan. Kemampuan berhubungan dengan DBMS lain melalui media standar, pilihan arsitektur yang berhubungan dengan operator, client server, dan lain sebagainya. Jadi, memilih DBMS, entah itu Microsoft Access, SQL Server, Microsoft Server, atau Oracle, itu ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan untuk kita gunakan sebagai desain basis data kita. Faktor non-teknis berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi dan organisasi, antara lain 1. Software acquisition cost, maintenance cost, hardware acquisition cost, database creation and conversion cost, personal cost, training cost, dan operating. Jadi biaya-biaya ini itu hitungannya kan non-teknis, cuma memang ada beberapa hal yang harus ada dananya, seperti pembelian hardware, perubahan database, training, maintenance, dan lain sebagainya. Lalu tahap 4, pemetaan model data, desain basis data logika. Proses pemetaan dalam dua bentuk, sistem independent mapping. Pada bentuk ini pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Tahap 5, desain basis data fisik. Kriteria berikut biasanya digunakan untuk menuntun pemilihan rancangan basis data fisik. 1. Waktu respon. Merupakan waktu antara pengiriman transaksi basis data untuk eksekusi dan penerimaan respon. 2. Utilitas ruang penyimpanan. Merupakan jumlah ruang penyimpan yang digunakan file basis data dan struktur akses path pada disk, termasuk mengindekskan dan akses path lain. Transaction throughput merupakan jumlah transaksi rata-rata yang dapat diproses per menit. Merupakan parameter kritis dari sistem transaksi seperti yang digunakan pada reservasi pesawat atau bank. Tahap 6, implementasi basis data dan tuning. Setelah rancangan logika dan fisik selesai, kita dapat mengimplementasikan sistem basis data. Hal ini merupakan tanggung jawab dari DBA atau admin bersama desainer basis data. Transaksi basis data harus diimplementasikan dengan aplikasi yang dibuat programming berdasarkan spesifikasi konseptual dari transaksi dan kemudian menulis dan melakukan uji coba kode program dengan perintah DML, Data Manipulation Language.
Jika transaksi siap dan data disimpan ke basis data, tahap perancangan dan implementasi selesai, dan tahap operasi dari sistem basis data dapat dimulai. Jadi pada tahap implementasi ini, desainer dan admin itu bertanggung jawab. Lalu yang disebut dengan transaksi itu adalah ketika user pengguna itu menggunakan perintah DML, insert, update, delete, yang mungkin pada materi-materi selanjutnya akan kita bahas lebih dalam. Langsung saja untuk pemahaman kita mengenai materi hari ini, kita coba bersama-sama mengerjakan latihan soal. 1. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Yaitu pertama, koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain basis data konseptual. 3. Pemilihan DBMS. 4. Pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika. Desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Jadi 6 tahap ini harus kita ingat betul-betul, tidak sebagai sebuah teori, namun dapat kita aplikasikan dalam perancangan basis data nantinya. Lalu 2, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Yang paling utama dalam perencanaan database adalah tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Kenapa? Karena untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan yang baru beserta aplikasi-aplikasi. Inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Tentunya dalam memulai sesuatu, kedepannya kita harus memulai dengan yang baik. Kita harus tahu siapakah musuh kita, siapakah orang-orang yang akan bekerja sama dengan kita. Kita harus tahu betul. Maka disinilah fungsi koleksi dan analisa itu sangat berperan penting dalam perancangan basis data. 3. Mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jadi, di sini ada satu tujuan, yaitu agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi lebih level tinggi untuk aplikasi tersebut. Mengapa digunakan model data implementasi independen selama perancangan skema konseptual? Ada 4, yaitu tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah sistem konseptual DBMS independen. C. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum dari para model data dari DBMS. D. Deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk mengerti daripada model data DBMS yang level lebih rendah atau definisi sintak data, kemudian yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Diperlukannya koleksi dan analisa kebutuhan yaitu untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu baris data sedetail mungkin. Jadi soal nomor 5 ini juga mendukung soal nomor 2 tadi, mengenai awal kali kita harus mendesain, kita harus tahu siapakah calon user kita, apakah program yang telah ada, dan sebagainya. Lalu 6, buatlah aplikasi aktual dari suatu sistem basis data. Tentukan kebutuhan dari level pemakai yang berbeda dalam hal kebutuhan data, tiap query dan transaksi yang diproses. Jadi pada soal 6 ini dapat kita coba sendiri di lain waktu mungkin. Lalu
Nomor 7, bagaimanakah karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Ya, kita tahu ada 5, yaitu expressiveness. Model data harus cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. B. Simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Minimality. Model mempunyai jumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. D. Diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan. E. Formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus merepresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? A. Sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DMS dari model data. B. Tailoring the schemas to a specific DBMS. DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. 9. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? A. Top-down strategi dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi dan kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. B. Bottom-up strategi mulai dengan skema yang berisi abstraksi dasar dan kemudian dikombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Inside-out strategi merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi, di mana atensi pendengar, pengguna, user difokuskan pada himpunan konsep pusat yang lebih nyata. Mix strategi, kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi, bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Jadi keempat ini dapat kita lihat pada diagram tadi yang telah saya jelaskan. Lalu 10. Sebutkan langkah-langkah view integration kerancangan skema konseptual. 1. Identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep dunia nyata yang sama. 2. Memodifikasi view untuk kesesuaian dengan lainnya. Satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. 3. Menggabungkan view selama skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. 4. Restrukturisasi sebagai langkah akhir. Skema global dianalisa, direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. 11. Sebutkan faktor-faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi, yaitu pemilihan DBMS harus berdasarkan faktor beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. 12. Apa yang dimaksud pemetaan dan model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependen? Pemetaan sistem independen adalah pemetaan ke dalam model data DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari model tersebut. Jadi dapat dilihat sendiri independen dan dependen. Independen itu tidak tergantung apa-apa, tidak harus mempentingkan apa-apa. Sedangkan dependen tergantung sesuatu, harus mempertimbangkan sesuatu, karakteristik atau hal-hal khusus yang berlaku selama implementasi. Ya, cukup sekian dari saya hari ini. Terima kasih atas partisipasi, atas atensi yang diberikan. Tetap semangat untuk belajar database. Ya, sekali lagi terima kasih banyak.